Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya. Sebelum kita belajar, kita harus berdoa dulu. Yuk berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, siapa yang belum absen di WA Group? Silahkan absen dulu. Kemudian yang sudah, Ibu ucapkan terima kasih. Anak-anak, pandemi COVID-19 belum berakhir, sehingga pembelajaran masih menggunakan sistem daring atau online. Tetapi kamu tetap semangat ya, belajar di rumah bersama ibu atau ayahmu. Dan Bu Guru yakin dan kamu harus yakin bahwa pandemi segera berakhir. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menerapkan 5M. Apa saja 5M itu? Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, membatasi mobilitas dan interaksi. Dan yang kelima, menjauhi kerumunan. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 3. Hari ini tujuan pembelajaran yang pertama, dengan melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat magnet secara benar. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan secara terperinci. Yang ketiga, dengan membaca petunjuk dan contoh teks, siswa mampu mengidentifikasi komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dengan membaca petunjuk dan contoh teks, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Yuk anak-anak, kita membaca teks yang ada di depan kalian di dalam hati. Anak-anakku, untuk membuat daftar riwayat hidup, diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh orang lain. Yuk kita perhatikan petunjuk pengisian daftar riwayat hidup ini. Yang pertama, daftar pribadi. Data pribadi. Cantumkan dalam data pribadi. Satu, data pribadi. Cantumkan dalam data pribadi antara lain nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, dan agama. Yang kedua, bidang yang diminati. Tuliskan bidang yang kamu minati. Yang ketiga, riwayat pendidikan. Tuliskan riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh, misalnya taman bermain, TKA, TKB, dan SD. Yang keempat, ekstrakurikuler dan kursus. Cantumkan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kamu ikuti. Yang kelima, kecakapan. Tuliskan kecakapan atau keterampilan lain yang kamu miliki. Yang keenam, kesimpulan. Tuliskan di bagian kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam diri kamu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Ya, coba perhatikan pengisian daftar riwayat hidup. Yang pertama, data pribadi. Nah, di situ kalian tulis namamu, kemudian alamat, kode pos, nomor telepon atau nomor HP ya, kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir,
warga negara, agama, bidang yang diminati, riwayat pendidikan, ekstrakurikuler dan kursus, kecakapan yang kamu punyai, kemudian terakhir kesimpulan. Nah, pada belangko daftar riwayat hidup, jangan lupa kalian bubuhkan tanda tanganmu dan nama terangmu. Setelah kita belajar tentang daftar riwayat hidup, yuk kita saksikan video berikut ini. Kali ini kita akan belajar materi sifat-sifat magnet. Sifat yang pertama yaitu gaya magnet dapat menarik benda tertentu. Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetis. Contohnya seperti baja, besi, nikel, atau kobalt. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non-magnetis. Contohnya seperti sisir, kelereng, penggaris plastik, kertas, pensil kayu, dan kaca. Sifat yang kedua, kutub magnet memiliki gaya tarik dan gaya tolak. Sebuah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub senama didekatkan, maka kedua batang magnet akan saling menolak. Namun, jika kutub tidak senama didekatkan, maka kedua batang magnet akan saling menarik. Sifat yang ketiga, gaya magnet dapat menembus benda. Paku yang berada di atas kertas atau kaca dapat bergerak ketika kita menggeser-geser magnet yang ada di bawahnya meskipun terhalang oleh kertas atau kaca. Hal ini membuktikan bahwa gaya magnet dapat menembus benda. Semakin kuat gaya magnet, maka semakin tebal benda yang dapat ditembus oleh gaya magnet. Sifat yang keempat, jarak mempengaruhi kekuatan gaya magnet. Jarak benda terhadap magnet dapat mempengaruhi kekuatan gaya tarik magnet. Semakin dekat benda terhadap magnet, maka gaya tarik magnet semakin kuat. Sebaliknya, semakin jauh benda terhadap magnet, maka gaya tariknya semakin lemah. Anak-anakku, setelah kalian memperhatikan penjelasan Bu Guru dan melihat video, dapat kita simpulkan bahwa daftar riwayat hidup berisi data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, dan informasi yang perlu diketahui oleh orang lain. Kemudian, sifat-sifat magnet. Yang pertama, gaya magnet dapat menarik benda tertentu. Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetis. Contohnya baja, besi, nikel, dan kobalt. Kemudian benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non-magnetis. Contohnya sisir, kelereng, penggaris plastik, kertas, pensil kayu, dan kaca. Sifat magnet yang kedua, kutub magnet memiliki gaya tarik dan gaya tolak. Jika kutub utara kita dekatkan dengan kutub utara, maka magnet tersebut akan tolak menolak. Sementara jika kutub utara dan kutub selatan kita dekatkan, maka magnet tersebut akan saling tarik. Sifat magnet yang ketiga, gaya magnet dapat menembus benda. Sifat yang keempat, jarak mempengaruhi kekuatan gaya magnet. Semakin dekat benda terhadap magnet, maka gaya tarik magnet semakin kuat, dan semakin jauh benda terhadap magnet, maka gaya tarik magnet semakin lemah. Setelah kalian melihat video tentang sifat-sifat magnet, silahkan nanti kalian kerjakan evaluasi yang sudah Ibu share di WA group. Silahkan kalian klik
kemudian kalian kerjakan evaluasi bahasa Indonesia yang tadi daftar riwayat hidup, dan yang sifat-sifat praktek sudah Ibu share di WA Group. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh putar kembali video ini atau kalian bisa chat Ibu di WA Group atau Japri. Terima kasih, kalian sudah hebat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.